Halo guys, kita bertemu kembali saat ini bersama dengan saya Buyung Kosaputra di channel Buyung Kosaputra juga tentunya. Dan bagi teman-teman semua, ayo yang baru pertama kali bergabung di dalam channel ini, dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya, dan aktifkan semua notifikasi supaya ketika saya mengupload video-video maka Bapak Ibu Saudara, teman-teman semuanya dapat menerima notifikasinya. Jangan lupa, ayo juga follow Instagram saya di Buyung Kosa Putra. Kita sudah membahas kemarin apa itu ChatGPT, seperti apakah, makhluk apakah, bagaimana dia. Nah, sekarang di konten saat ini saya akan membahas satu persatu apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh ChatGPT. Maka bagi setiap kita perlu berhati-hati. Saya sudah menunjukkan di konten sebelumnya bagaimana kecepatan dari ChatGPT membantu setiap individu di dalam menyelesaikan tugasnya. Saat ini harus diketahui bahwa ChatGPT sebenarnya atau fungsi utamanya adalah hanya memberikan informasi. Dia tidak sedetail-detailnya dari apa yang kita butuhkan. Dia hanya memberikan informasi yang topik-topiknya atau yang subnya saja, tidak secara detail. Jadi ketika kita mengajukan pertanyaan tentang suatu topik atau apa yang kita harapkan, yang kita inginkan dengan menggunakan kata-kata kunci. Dan kemudian kata-kata kunci ini akan menjadi sebuah prompts atau perintah yang dimana ChatGPT akan mencari informasi, mengumpulkan informasi. Tapi perlu diketahui, saat ini ChatGPT ini hanya mampu merekam data dengan kurun waktu tertentu. Jadi belum bisa sampai up to date saat ini juga. Jadi ChatGPT hanya mampu merekam informasi itu maksimal baru sampai di tahun 2021. Sehingga kita belum bisa memperoleh informasi yang terbaru pada saat ini di kurun waktu saat ini. Karena terbatas. Ingat, beda antara ChatGPT dengan Google. Ketika kita mencari data di Google, dia akan menampilkan dalam bentuk web di mana ada webnya ditampilkan dan kita diserahkan gitu kan ya. Tapi kalau ChatGPT kan dia langsung menyusun seperti apa yang menjadi permintaan kita. Bahkan ketika kita harus membuat sebuah PowerPoint, PPT, presentasi, kita tinggal menunjukkan saja atau memerintahkan, tolong buatkan PowerPoint gitu ya, atau buatkan PPT untuk topik A. Dia akan buatkan tapi bukan dalam bentuk PowerPoint-nya ya, tapi dalam bentuk informasinya, apa sih isinya dari setiap slide. Kalau untuk membuat PPT secara AI-nya juga, secara ChatGPT-nya, secara AI lah tepatnya, atau secara Magic-nya, bahkan yang sudah menggunakan Canva, yang Pro itu pun sudah ada saat ini. Jadi ketika membuat PPT-nya itu dengan mudah, secara Magic dia bisa gunakan, dia bisa buatkan. Itu juga salah satu daripada sistem AI yang ada. Jadi ketika kita sudah mengetahui bahwa ChatGPT ini hanya menyediakan informasi, maka saya mengingatkan buat teman-teman semua, hati-hati apalagi ketika menyelesaikan tugas perkuliahan lalu meminta bantuan kepada ChatGPT. Jangan juga ditelan mentah-mentah. Jangan juga langsung copy paste. Tapi kita harus pandai, kita harus cerdas. Karena kalau kita hanya menggunakan copy paste, ini tidak mengasah cara berpikir kita atau kita hanya mau gampangnya saja. Ini berbahaya.
ChatGPT bisa membuat manusia menjadi bodoh pada akhirnya. Karena hanya mengandalkan robot ini. Justru kita harus pandai dalam hal ini karena ChatGPT membantu kita. Tetapi itu belum sempurna. Jadi ketika kita meminta untuk membuat suatu makalah atau suatu tugas kita diselesaikan, kita harus bisa melakukan yang namanya parafrase. Dan apa itu parafrase? Parafrase itu jadi membahasakan kembali topik-topik yang kita dapat dengan cara bahasa atau cara dan gaya bahasa kita masing-masing. Kalau begitu kan kita harus membacanya. Bukannya mengcopy paste. Anak-anak atau para mahasiswa sering sekali maunya copy paste. Males kerjain tugas. Maunya enak aja, kasih perintah aja langsung ke ChatGPT supaya dia kerjakan. Ini yang menjadi pembodohan. Jadi tetaplah kita harus bijaksana di dalam menggunakan ChatGPT. Ingat loh bahwa dia merangkum data belum sampai data yang terbaru saat ini. Jadi kita harus memeriksa setiap topik atau setiap jawaban dari ChatGPT. Apakah sudah sesuai? Apakah sudah tepat? Apakah bisa dipertanggungjawabkan? Kalau individu atau manusia yang malas biasanya main copy paste. Udah, ketika dia copy paste merasa selesai tugasnya. Padahal belum tentu benar. Keakuratannya apakah benar? Apakah bisa diverifikasi dan dipertanggungjawabkan? Kita perlu untuk memeriksa. Ingat loh ya, saya sudah katakan tadi bahwa dia hanya menyediakan informasi dan informasinya terbatas. Untuk informasi yang dia sajikan pun tidak secara eksplisit detail seperti sebagaimana seharusnya. Dia hanya memberikan sebagai suatu panduan saja, guidance-nya saja. Nah, kita yang harus pandai dan cerdas. ChatGPT merupakan robot AI yang membantu manusia. Betul. Justru kita harus hati-hati ketika menggunakannya. Bijaksanalah. Ingat ya, saya tidak melarang, saya tidak anti. Saya hanya mengingatkan bahwa bijaksanalah di dalam menggunakan ChatGPT. Karena kalau kita sembarangan ini berbahaya. Membuat kita menjadi bodoh, membuat kita malas berpikir, membuat kita tidak mau memverifikasi apakah data yang ditampilkan, data yang disajikan oleh ChatGPT ini benar-benar valid atau tidak. Karena datanya pun hanya terbatas, belum sampai yang up to date. Jadi kalau ada teman-teman yang membuat tugas, membuat PowerPoint, lalu memerintahkan kepada ChatGPT untuk membantu membuatkannya, hati-hati. Kita harus periksa, kita harus baca dengan detail, apakah benar atau tidak, lalu kita cari referensinya yang lainnya supaya bisa terverifikasi benar tidak datanya. Kebanyakan kan kita malas, maunya cepat, maunya instan. Jadi harus hati-hati. Nah, inilah salah satu manfaatnya ChatGPT adalah menyediakan informasi. Tetapi informasinya belum up to date. Ada beberapa hal ketika saya memberikan perintah, dia tidak bisa melakukan atau dia belum paham karena terbatas informasinya. Jadi belum semuanya ada informasi-informasi yang kita masukkan, apalagi yang up to date seperti saat-saat ini. Mari buat teman-teman yang mengerjakan tugas, hati-hati ya. Kalau kita mau enaknya aja menggunakan ChatGPT, ini bisa membuat kita menjadi semakin bodoh. Membuat kita semakin tidak benar. Bahkan tugas kita bisa salah, bisa ngawur. Iya kalau pendidiknya baca. Makanya sebagai seorang pendidik juga harus tahu. Banyak kok. Saya pernah memergoki atau melihat bagaimana peserta didik ketika dikasih tugas. Waktu itu saya membuat dan dia menjadi tugas kelompok. Dan saya ada di situ tanpa mereka tahu.
ternyata mereka menggunakan ChatGPT untuk menyelesaikan semua tugas-tugas tersebut. Wah, dalam hitungan menit bisa selesai. Coba, siapa yang gak mau? Dulu kalau saya waktu kuliah untuk mengerjakan tugas atau membuat kerangka skripsi saja sulit kan. Tetapi di konten sebelumnya saya sudah memberikan contoh kan. Minta tolong buatkan skripsi. Dia bisa berikan kerangkanya bab 1 sampai bab 5. Kita untuk membuat kerangkanya saja pusing. Tetapi ChatGPT bisa luar biasa dengan cepat. Ini memang menjadi salah satu keuntungan, kita bisa mendapatkan informasi yang mudah, informasi yang cepat. Tetapi juga ada kerugiannya. Kerugiannya kalau kita tidak teliti, kita tidak memverifikasi, maka data yang kita sajikan bisa salah. Siapa di antara teman-teman yang sampai saat ini masih mengandalkan ChatGPT? Saya nggak bilang salah loh ya. Boleh, karena itu kan alat bantu, tools buat kita menyelesaikan semua tugas-tugas kita. Apalagi kalau yang kuliah, kan wah pusing sekali kalau tugas sudah menumpuk, terus kita nggak ngerti untuk mata kuliah yang kita pelajari, ditambah lagi dosennya juga tidak mengerti, menjelaskannya bagaimana, nggak enak cara ngajarnya, lalu ada tugas yang harus dikerjakan. Kita pasti minta bantuan ChatGPT. Dan sampai saat ini banyak sekali yang sudah menggunakan. Tetapi banyak juga para pendidik atau dosen atau guru yang tidak tahu cara menggunakan ChatGPT. Jadi mari kita belajar sama-sama. Buat teman-teman yang lagi kuliah, hati-hati. Ingat loh, informasinya tidak ter-up to date. Jadi kita harus bisa memverifikasi, memeriksa keabsahannya benar atau tidak. Dan jangan juga di copy paste, ingat ya, jangan juga di copy paste, tetapi harus di parafrase. Kita baca, kita cermati, kita resapi, tuangkan dan ketik dengan bahasa kita. Ini yang sering sekali para mahasiswa tuh males, para siswa tuh males, maunya copy paste saja. Udah beres katanya copy paste selesai. Tetapi hasilnya selain kita punya materi, makalah, skripsi itu tidak dalam dan tidak bagus, justru kita pun bisa menjadi bodoh. Ingat ya, kita bisa menjadi bodoh karena otak kita tidak diasah. Tetapi ChatGPT bisa juga membuat kita menjadi pintar. Jadi ingat ya, saya selalu bicara ada dua sisi, bisa menjadi positif, bisa negatif. Kalau individunya tidak mau belajar, berusaha, menekuninya dengan baik, bisa menjadi bodoh. Tetapi kalau kita bisa memparafrasenya, membacanya, ini menjadi guidance, menjadi alat bantu. Informasi yang ditampilkan bisa menolong kita di dalam menyelesaikan tugas. Lihat, kemarin saya sudah memberikan contoh. Dia tidak secara detail kan, ketika tolong buatkan skripsi tentang judulnya ini. Dia buatkan bab 1, bab 2, bab 3, dia hanya subjudul, tema-temanya tetapi dalamnya dia tidak buatkan. Nah, kita harus bisa memparafrase, mengcombine. Kita membaca, meneliti, mengcombine-nya, lalu kita buat. Jadi sinilah saya mengingatkan, ayo tetap kita bijaksana. Jangan maunya enak sendiri. Ya namanya belajar kan. Belajar itu kita melibatkan cara berpikir kita, apa yang kita pahami supaya itu terekam ada di sana. Dan pasti hasilnya menjadi bagus. Selain mempermudah teman-teman semua di dalam membuat tugas, ini juga membantu kita bisa cepat selesai. Tetapi bisa juga membuat kita menjadi pandai, cerdas kalau kita cerdas menggunakannya, bijaksana menggunakannya. Tetapi bisa juga menjadi bumerang, ingat ya, menjadi bumerang, kita menjadi malas berpikir dan akhirnya kita mengalami kebodohan. Kalau sampai kebodohannya permanen kan mengerikan. Ayo, kita boleh saja menggunakan, tapi kita harus bijaksana. Kita harus mengerti bagaimana mengolah kata-katanya,
bagaimana kita menggunakannya dengan tepat, dengan benar, akurat, bahkan terverifikasi. Mari teman-teman, ayo kita ingatkan, masih banyak teman-teman kita yang malas, dia tidak mau bijaksana menggunakannya dengan baik. Tetapi melalui video ini ayo share ke mereka supaya mereka sadar. Ini ada bahayanya, ada juga keuntungannya. Ada kerugiannya, ada juga keuntungannya. Ya, share video ini kepada mereka biar mereka menyadari, mengikutinya. Dan bagi Bapak Ibu, teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, lalu pilih semua notifikasi, dan jangan lupa berikan like. Boleh juga tinggalkan komentar di kolom komen. Mau bertanya, silahkan bertanya di sana. Ikuti juga, follow juga Instagram saya di Buyung Kosaputra supaya ketika saya melakukan atau memberikan informasi, maka teman-teman, Bapak Ibu semuanya bisa mengetahuinya. Ayo kita terus mengikuti perubahan yang ada, tetapi dengan mengikutinya dengan cara yang benar. Kita belajar terus, kita berjuang terus, supaya sampai kita ditransformasi dan diubahkan. Sampai berjumpa di konten berikutnya. Salam transformasi.